Warahmatullahi wabarakatuh. Ke channel Ridho Tijan. Kali ini gue mau nge-review performa terkait Odo di lokal gue ya. Gue pengen nyoba ngetes UI UX kayak gimana dari cara install sampai cara operatingnya. Oke, langsung aja. Oke, jadi ketika tadi gue udah download, gue pakai ini Docker, gue install lewat Bitnami. Nah, ketika diinstal nanti teman-teman sebelum masuk ke sini ada yang namanya login sama email sama ID login lah. Kalau udah masuk, hal pertama yang datang atau hal pertama yang bakal teman-teman temui adalah masuk ke halaman apps. Nah, di halaman apps ini nanti teman-teman bakal lihat ada ratusan aplikasi yang bisa mau diinstal. Nah, karena tujuan gue di sini adalah untuk membuat POS dari sebuah software entah kayak restoran ataupun untuk bisnis kecil ya. Jadi gue cuma pakai tiga hal, sales, invoice, sama point of sale itu sendiri. Nah, untuk sisanya nanti gue bakal custom ke depannya. Tapi ketika masuk ke sini teman-teman akan masuk ke halaman dan terlihat seperti yang seperti ini ya. Nah, sebelum itu tadi gue kira ketika di hover itu bakalan bisa ngelihat apa aja. Ternyata emang harus klik dulu kalau untuk mau lihat lebih detail. Kita harus klik learn more dulu. Learn more nanti dia akan masuk atau diarahkan ke halaman Odo websitenya. Jadi perlu dijelasin terkait tentang ini fiturnya ngapain aja. Oke, karena sebelumnya gue udah install sales sama invoice, sekarang gue waktunya install masuk ke point of sales-nya. Kita klik activate. Jadi karena ini gue masuk ke lokal, dia download dari yang luar, masuk ke lokal host gue. Membutuhkan waktu ya. Di pojok kanan ada loading. Jadi yang bikin berat POS Odo ini karena emang dia punya modul-modul yang banyak, jadinya agak waktu lama ketika misalnya expenses. Oke, oke, tandanya udah selesai. Nah, kalau ketika selesai, biasanya dia langsung muter dan diarahkan ke hasil aplikasi terakhir kita install. Pastikan internet sama laptopnya agak kuat ya. Kita akan masuk ke halaman itu sendiri. Setiap kali kita install apapun itu apps pasti diarahkannya ke discuss. Gue nggak tahu kenapa seperti ini, tapi yang pasti gue juga bingung nih kalau kayak gini harus ngapain. Nah, harusnya kan setiap abis install itu umum ya. Kalau di website Odo sendiri itu kita diarahkan ke POS system kita sendiri atau ke dashboardnya. Contoh ya, kita biasanya harus masuk ke sini tuh, masuk ke sini connect dulu ya. Berbeda sama yang ketika kita install di localhost itu sendiri. Perbedaannya ini tampilan depan ini ketika kita klik di halaman apps-nya sama pada halaman Odo aslinya seperti ini. Jadi di atasnya udah gue bikin domain atau URL gue sendiri. Nah, terus untuk bisa masuk ke aplikasinya gimana? Atau ke aplikasi POS gimana? Nah, itu gue klik masuk POS-nya nih kalau untuk di halaman websitenya. Tapi kalau di sini kita klik dulu apps-nya, mana apps-nya? Ada main store, oke. Kita klik my apps dulu. Belum masuk nih. Kita klik. Sudah kita lihat ya. Iya, jualan. Ini bikin bingung kadang-kadang. Ketika gue sudah ngapain, nah ternyata di sini
Sayangnya kalau di lokal sini kita sendiri harus ekspor dibanding dari si websitenya. Kan kalau secara UX ketika lu install sesuatu harus diarahkan ke halaman tersebut ya. Karena kan tujuan lu adalah satu pengen pakai aplikasi itu. Jadi ketika di Odo lokal lu dilepas ya. Emang mainnya seperti itu ya. Coba kita klik dulu, kita klik sales. Oh, ini tahu tuh. Terus sales, oke. Okay. Nah, desk computer, oke. Okay. Ini udah bagus. Kita diarahkan bahwa oke okay, klik ini dulu. Untuk habis klik customer. Oke, namanya misalnya kenapa semua customer ya? Misalnya supplier satu. Produknya apa nih? Hmm. Nah, oke. Untuk satu harganya per price misalnya 35.000. Oke, nggak ada produknya lah. Sebentar, sebentar, terus. Fashion, kenapa kayak gini? Itu kita klik cari sampel yang bisa masuk. Lalu kita klik bagian ini kalau update yang ini. Produk kita klik produk itu OTP sama kalau untuk nge-save-nya di sini bukan save itu berbentuk tombol save tapi berbentuk tombol icon pojok save manual itu. Coba kita konfigurasi untuk bahasa Indonesia dulu ya. Kayak harga kita ganti rupiah dan segala macam. Dengan setting ini kita tambahin dulu kita bahasa Indonesia karena yang nanti pakai ini kan bukan dari kita, orang lain, entah itu pedagang, abang-abang, atau mungkin orang coffee shop. Nah, untuk memudahkan mereka biar nggak terjadi gap bahasa, bisa jadi sekali bahasa Indonesia. Oke, nggak paham ya. Tidak jelek yang lain. Ini lama tuh karena si Odo-nya harus download dulu dari server ke lokal host kita. Jadi ini gapnya seperti ini teman-teman. Super.
dan sistem loading. Kalau kita tekan ini itu mirroring ya, jadi kurang lebih nanti akan sama tampilan connection loss. Wah, bisa bisa. Oke, jadi ini tampilan iOS-nya, tapi gue bahas ke back-end dulu. Nah, untuk bisa balik ke halaman depan, dia harus klik ke back-end dulu atau ke puas register dulu, gue klik back-end dulu ya. Masuk ke konfigurasi setting. Nah, di sini tulisannya. Artinya kan tadi kita kasirnya masih dibuka. Sementara kalau mau update apapun itu, takutnya nanti ketika di save bakal bentrok sama yang lagi live. Nah, jadi kasir yang tadi harus di close dulu. Caranya di sini dia bakal diingat udah. Di close dulu loh. Karena lu mau melakukan perubahan, lu harus di close dulu. Nah, cara close-nya adalah close register. Ini close register aja ya. Close register, cancel order, kita klik back end. Kalau open register nanti back lagi ke POS yang tadi atau aplikasi usernya. Kita masuk ke setting dulu. Halaman setting, ke masukin mana? Bahasa kita jangan financial dulu, kita bahasa tuh. Bahasanya udah ada. Gimana caranya ngomong bahasanya? Oke, ini udah semua. Masuknya ke bagian point of sales. Nah, di point of sale di sini ada pilihan nih. Sebelumnya nih, ini restoran atau enggak? Ada delivery atau enggak? Nah, ini silakan dilatih karena menurut gua, karena gue cukup untuk apa ya, pencatatan keuangan aja atau pembelian, jadi gue nggak ada klik berharga restoran. Nah, ini impactnya adalah ketika kita klik si berharga restoran, nanti si aplikasi POS bakal ngasih tahu tuh. Kalau tadi kan kita udah lihat ada namanya menu halaman tadi ya, ada apa namanya, menu-menu produk. Tapi ketika diklik nanti dia bakal nambah lagi nih sebelum masuk ke menu atau produknya bakalan milih ada mejanya gitu. Ini tujuan di sini ada tuh. Ketika diklik tuh, kayak gimana mau lantai atau apa nanti bakal kelihatan di sini. Kalau nggak diklik ada yang coba kita klik ya, kita save dulu, save, save, save. Kita save, bedanya nanti ketika di sini register tahap pertama harus bikin meja dulu. Jadi
Flow-nya adalah sebelum tadi kita kasih sebuah pilihan di centang menu register apa open restoran atau enggak, nanti kita langsung masuk ke sebuah menu penjualan. Tapi kalau ketika kita centang, yang dilakukan adalah dia minta kasih tahu, lu mau table yang mana? Itu bedanya. Ketika diklik restoran atau enggak, kita close dulu, kita balik lagi, pas registration, karena ini gue nggak butuh, jadi gue harus balik lagi ke tempat tadi. Nah, juga ya. Klik masuk ke ambil dulu, save dulu. Nah, kemudian yang kedua, ini ada perbedaan. Namanya kita bikin menu yang tadi ada tulisannya apakah lu mau pakai atau tampilan layoutnya itu ada yang QR ya atau enggak ada sama sekali, karena ini akan menentukan ketika layout tadi di depan. Katakanlah kita mau yang QR menu aja, QR menu, coba kita klik save ya, pokoknya QR menu. Nah, hasil itu gimana sih? Oke, kita lihat aja di QR menu secara interface seperti apa. Ke kasir, langsung tampilan menu semua, doa saya segala macam. Oke, menu kayak gini tuh. Dia tidak menampilkan apa-apa. Oke, kita close dulu. Kita bisa klik ke QR menu plus ordering gimana caranya? Oke. Terakhir, lihat ketika QR menu plus ordering. Hasilnya, nggak bisa diklik. Waduh, 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 kenapa? Masuk ke halaman depan dulu. Open table dulu. Dua. Jadi bedanya adalah QR dan menu ya. Ketika diklik, ya seperti ini tuh. Nah, ini ada tanda warning, artinya gue belum nyeting si tampilan banknya. Teman-teman sini. Dan kedua, kalau teman-teman masuk ke order, misalnya ini order baru, ini namanya si user baru, gue pengen ada lagi nih, ada user lain, tinggal klik ininya aja, plusnya. Ini menandakan bahwa ada customer baru, jadi customer yang tadi masih tetap tersimpan, ininya masih orderan yang sama. Kalau kita mau buat baru, kita cukup klik plusnya aja. Sekarang gue mau balik lagi ke halaman depan tadi. Sini. Kan konfigurasi semuanya ya, ini aja QR semua. Ya, nah ini splash screen adalah tampilan depan tadi. Ketika masuk pertama kali teman-teman mau nampilin apa nih? Kalau kita lihat ini. Nih, ini tampilannya di sini nih. Kita mau ganti seperti apa? Ini kan tampilan pertama kali dong. Hambatan. Oh, hambatan itu yang si buka kasir nih. Ketika diklik mau seperti apa? Payment, payment method, kita pakainya misalnya bank, cash, ya, misalnya seperti itu ya. Oke, jika sudah, harusnya bisa sih. Default language-nya, kita bahasa Indonesia, Inggris kita close dulu. Header ini buat nanti di atas ya. Coba kita ambil salah satunya aja ya. Gue pengen ngambil tuh yang ambil dari misalnya Unsplash. Headernya tuh kan biasanya panjang ya. Kita ambil e-commerce.
e-commerce, technical landscape, yang market ya. Untuk angkat pasar buah. Oke, oke, kita masuk ke halaman yang baru deh. Hmm, itu deh. Itu kita klik dulu deh. Kita klik, kita download. Contohnya, klik banner. Download. Oke, kita masuk ke halaman ini. Tidak, oke, udah dapet. Bannernya, kita klik. Save. Ini kemudian di payment ini kita pilih payment apa aja yang bakalan bisa kita pakai di halaman ini. Hmm. Nah, jadi ini kalau misalnya teman-teman mau ada apa namanya bisa dipakai di tempat lain atau misalnya teman-teman punya device yang lebih, kita bisa klik ini nih. Artinya kita sebelum ketika ngasih ke orang itu orang tersebut entah kasir atau bawahan kita dan nanti bisa login menggunakan yang sudah akun sudah kita buat. Jadi mereka nggak bisa masuk ke halaman dasar utama yang cukup melakukan yang namanya hanya operasional kayak sekedar order aja ada di sini. Kategori iya oke. Okay. Ini seperti biasa. Ini sisanya kayak settingan accounting, sales, sama pricing. Nah, semua ini masih bisa di customize ya. Misalnya dari pricing, sales itu ada menunya masing-masing. Tapi karena ini kita di menu point of sale, dia membuat sebagai jadi general. Nah, isinya adalah nanti dibagi section yang paling penting aja ditonjolkan di sini. Oke, sepertinya sudah cukup semua. Kita save dulu. Masuk lagi ke halaman ini. Nah, sini open regis artinya kan karena kita sekarang stop ya belum buka, tapi di sebelah kiri ada open regis artinya kita diarahkan untuk membuka si kios kita. Dan ini ada last day atau time untuk menjelaskan kapan terakhir kali kita buka untuk kita open regis ya. Saya ingin apa asparagus. Kira-kira itu harus diklik dulu, bulat, nggak bakal bulat. Eh, coba kita bahas lagi. Teman-teman dari Pan, ini tambah employees bank. Oke, okay. Nah, ketika diklik tadi, terus si aplikasi ini bakal ngarahin ini mau bikin ulang atau mau pakai yang udah ada. Ini berarti list customer yang sudah define atau teman-teman sudah buat sebelumnya. Nah, kalau belum, kita bisa fit customer. Nah, kalau udah tinggal choose-nya sih langsung di bawahnya aja. Pilih yang mana tuh. Opsinya itu bisa. Kalau di back ya. Selesai. Terus, kalau dia mau ngirim email, bisa kirim email, langsung ke emailnya apa. Kalau mau dicetak struk, bisa cetak struk. Ketika klik order, semalam. Nah, cuma problemnya adalah ketika teman-teman mau customer seperti ini menu-menu ini nggak sembarangan bisa di delete. Coba kita masuk ke belakang dulu ya. Terus, mereka kasih lama. Nah, untuk mengganti kategori atau menunya, biasanya kita masuk ke produk. Produk. Ini produk-produk yang sudah gue upload, jadi ada dua ya. Produk kita bisa by Excel di upload
atau kita ngupload by one ke satu. Kemudian kalau kita mau nyari produk konfigurasi itu di bagian order produk yang ini. Nah, produk cross kategori. Nah, problemnya ada di sini. Jika gue delete, teman-teman delete di mana? Nah, untuk delete-nya, actionnya semua di sini. Edit, delete, delete sini. Kalau kita ke delete, terus kita close. Close ini. Nah, ini problem ini. Kalau kita pakai data yang udah ada, jadi gue sebelum install ini, gue import dulu semua hal menggunakan data template-nya ada dari Odoo sendiri. Kemudian gue upload ke sini, ketika gue delete, bermasalah. Ini yang bikin kita bingung. Cara gitu tuh gimana? Aku belum tahu sampai sekarang. Itu coba kita install ulang kali ya POS-nya. POS-nya kita install ulang gimana. Nah, ini trik ini. Untuk bisa menginstal ulang si pasang induk atau POS kita, di sini nggak pilihan klik centung, direct gitu caranya. Kita harus pindah dulu, cus, dipindah. Jadi tadi kan lewatnya adalah lewatnya pokoknya kalau banyak bagus. Tapi kalau mau delete gimana? Di sini nggak gampang kayak gini nih. Kita harus ganti dulu, cus. Ininya baru kasih action. Ya, lihat. Saya nggak bisa nih. Sama di sini. Kalau paling hal yang biasa gue pakai adalah digunakan sebagai archive. Baru bisa. Tapi archive ini kadang apa nih, sistemnya masih nyala di belakang. Nah, untuk ngilangin ya, sampai sekarang gue juga belum tahu nih, caranya seperti apa. Sayangnya di sini nggak ada jelasin cara melihat yang di archive seperti apa, nggak tahu. Ini kan refleksi atau kurang lebih sama dari yang di lokal. Jadi untuk point of sale review order gue ada beberapa kayak tadi gimana cara delete-nya. Kalau ketika delete kalau gagal itu cuma ngasih error. Nah, ketika ngasih error gue harus ngapain? Kalau sebagai user kita di sini nggak bisa nanya ke siapapun. Buktinya di sini cuma dikasih segala macam tuh. Nggak ada chat buat ngobrol, nggak ada guide gimana kalau gagal seperti apa, nggak ada di sini. Tapi mungkin kalau dari sudut pandang gua kreatif, explore, ketika teman-teman pengen ada konsultasi, ada segala macam, bisa diarahkan ke chat atau nanti biasanya ada apa ya, tim sales yang bakal ngechat teman-teman untuk buat diajak diskusi. Nah, di situ mungkin teman-teman nanti bisa diarahkan atau dipandu oleh tim sales untuk ngobrol sama tim developernya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Nanti kalau udah dapet caranya bakal gue tambahin di videonya. Nanti ya, jangan lupa subscribe guys.